Anda sedang menunaikan ibadah haji. Setelah wukuf di Arafah, momen paling sakral dalam rukun Islam kelima, Anda harus melanjutkan perjalanan ke Mina. Seharusnya Anda diantar bus, duduk dengan tenang, dan sampai di tenda untuk beristirahat. Tapi kenyataannya, Anda harus berjalan kaki. Bukan 1 atau 2 kilometer, tapi sejauh 15 kilometer di bawah panas terik matahari Mekah, dengan kaki yang sudah lelah, tubuh yang kekurangan cairan, dan tak ada petunjuk arah yang jelas. Bukan karena Anda salah jalan. Bukan karena Anda tidak sah sebagai jemaah. Tapi karena kendaraan yang dijanjikan tidak datang. Dan Anda tidak punya pilihan lain. Inilah kenyataan pahit yang dialami ratusan jemaah haji Indonesia tahun 2025. Mereka resmi. Mereka terdaftar. Mereka membayar penuh. Tapi saat waktu krusial tiba, mereka justru harus menanggung derita. Sebelum kita lanjut, mohon dukung channel ini untuk terus menyuarakan informasi penting dan membela kepentingan jemaah haji kita. Klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar. Menurut Anda, siapa yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa ini? Pemerintah Indonesia, Arab Saudi, atau penyedia layanan transportasi di sana? Peristiwa ini mencuat pada awal Juni 2025 saat fase puncak ibadah haji, wukuf di Arafah, lalu bergerak ke Musdalifah dan Mina. Ini adalah fase paling kompleks dari segi logistik karena jutaan jemaah dari berbagai negara bergerak dalam waktu hampir bersamaan. Rencana awalnya, seluruh jemaah haji Indonesia dijadwalkan bergerak dari Musdalifah menuju Mina pada malam hari usai mabit. Penjemputan oleh bus-bus yang disiapkan otoritas Arab Saudi seharusnya dimulai sejak pukul 22.30 waktu setempat. Namun, yang terjadi di lapangan jauh dari ideal. Banyak jemaah, terutama kloter lansia dan reguler, menunggu berjam-jam tanpa kepastian. Hingga menjelang pagi, bus belum juga datang. Jalanan menuju Mina padat luar biasa. Ribuan kendaraan tertahan, dan tidak ada jalur khusus untuk mempercepat pergerakan rombongan jemaah. Sebagian jemaah akhirnya memilih berjalan kaki. Awalnya mungkin hanya beberapa ratus meter. Tapi karena kondisi medan yang membingungkan dan minim petunjuk, mereka tersesat. Ada yang berjalan sejauh 5 kilometer. Bahkan ada yang kembali ke Arafah karena salah arah. Yang paling tragis, ada yang harus berjalan hingga 15 kilometer dalam kondisi sangat lelah dan kekurangan air. Beberapa jemaah menyampaikan kesaksian bahwa mereka tidak menerima instruksi jelas dari petugas. Bahkan, sebagian petugas haji Indonesia juga tampak kebingungan karena mereka hanya bisa menunggu bus yang tak kunjung datang. Di tengah situasi itu, rasa panik melanda. Jemaah mulai berpencar, bergerak sendiri-sendiri, dan tersesat. Petugas haji yang ada tak mampu mengontrol situasi karena tidak ada sarana komunikasi yang lancar dengan pihak syarikah, penyedia transportasi lokal Arab Saudi. Akibatnya, jemaah seperti dilepas begitu saja. Tim pengawas haji DPR RI yang sedang melakukan pemantauan langsung di Arab Saudi geram atas insiden ini. Anggota Komisi 8 dari fraksi PDIP, Sally Andriani Gantina, menyatakan bahwa ini adalah bentuk kelalaian yang tidak bisa dianggap sepele. Dalam rapat evaluasi internal, ia menekankan bahwa Arab Saudi harus ikut bertanggung jawab. Mengapa? Karena sistem transportasi, penempatan tenda, dan koordinasi syarikah ditunjuk dan dikelola sepenuhnya oleh otoritas Arab Saudi. Indonesia hanya bisa membayar dan menuntut pelayanan, tapi tidak memiliki kendali operasional langsung atas sistem yang berjalan. Tak hanya masalah transportasi, kekacauan ini diperparah oleh keputusan Arab Saudi yang mendadak membatalkan program Tanazul. Program ini biasanya diberikan untuk sekitar 37.000 jemaah, terutama lansia, agar bisa kembali lebih awal ke Mekah. Tujuannya untuk mengurangi kepadatan di Mina. Namun, dengan dibatalkannya Tanazul, semua jemaah tetap berada di Mina hingga akhir masa mabit. Imbasnya, overkapasitas tenda, air minum dan makanan menjadi tidak cukup, toilet penuh, dan tekanan logistik menjadi sangat berat.
Disinilah kemacetan makin menjadi-jadi, dan pengaturan mobilisasi jemaah menuju Mina kacau balau. Sekitar 240.000 jemaah haji Indonesia berada di Mekah saat fase Ar-Muzna. Total kapasitas tenda di Mina tidak bisa diperluas karena batas geografis. Lebih dari 50 kloter mengalami keterlambatan penjemputan di Musdalifah. Beberapa jemaah sempat mengalami dehidrasi dan kelelahan berat saat berjalan menuju Mina. Pertanyaan inilah yang menjadi inti diskusi. Dalam struktur saat ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dan PPIH, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, hanya bisa menuntut perbaikan layanan, tapi tidak memiliki kendali langsung atas operasional lapangan, karena semua layanan diserahkan kepada pihak Arab Saudi dan mitra lokalnya. Itulah sebabnya DPR RI menegaskan bahwa Arab Saudi tidak bisa lepas tangan. Mereka harus membuka ruang koordinasi lebih adil, transparan, dan memberi ruang bagi negara-negara pengirim jemaah untuk melakukan pengawasan langsung terhadap layanan yang diberikan oleh syarikah. Tragedi jalan kaki 15 km ini bukan sekadar masalah logistik. Ini menyangkut keselamatan jiwa para tamu Allah. Jemaah yang sudah menunggu puluhan tahun, mengumpulkan uang belasan juta, datang dengan penuh harap, harus mengalami pengalaman pahit karena sistem yang gagal. Evaluasi total diperlukan. Bukan hanya soal transportasi, tapi juga sistem manajemen layanan haji secara keseluruhan. Karena tahun 2026 nanti, Indonesia akan memulai sistem baru, pengelolaan haji oleh BPH, Badan Pengelola Haji. Jika dari sekarang tidak ada pembenahan menyeluruh, bukan mustahil insiden seperti ini akan terus terulang. Kalau Anda peduli dengan nasib jemaah haji Indonesia, bantu sebarkan video ini. Klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke grup keluarga, tetangga, dan sahabat Anda. Semakin banyak yang tahu, semakin besar tekanan agar sistem diperbaiki. Jangan lupa tuliskan komentar Anda di bawah. Apakah menurut Anda Indonesia harus mendesak Arab Saudi membentuk sistem pengawasan bersama? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran dan mendorong perubahan yang nyata. Kita ingin haji yang aman, nyaman, dan manusiawi. Bukan hanya untuk jemaah Indonesia, tapi untuk seluruh umat Islam di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.